Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita dapat diberikan kesehatan berkumpul, bermuajahah dalam kegiatan hari ini, kuliah Ramadan yang diselenggarakan oleh YASPI Pontren Samsu Ulum. Pada kesempatan ini kita diberikan waktu untuk melaksanakan materi kuliah Ramadan, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, pada Ramadan ini kita bisa berkumpul kembali, sama-sama melaksanakan Ramadan yang luar biasa. Pada kesempatan-kesempatan lalu kita diberikan hambatan yang luar biasa juga, maka pada bulan ini kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sangat baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dan yang mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. Kita orang yang beruntung adalah umat Nabi Muhammad SAW, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan tugas yang menentukan eksistensi. Pada kesempatan ini, eksistensi kualitas umat manusia, umat muslim sedang diuji. Bagaimana kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika masih tidak bisa juga lagi, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Perlu kita pahami bersama bahwa ajaran amar ma'ruf nahi munkar bukan tanpa metode dan mekanismenya sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pada kesempatan ini kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang berada di negara Indonesia. Maka konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pun harus kita pahami. Kita berada di dalam negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga, bahwa segala persoalan dan sengketa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh pemegang otoritas hukum yang sah. Oleh karena itu, dalam negara hukum tidak ada atau tidak ditolerir setiap perbuatan yang main hakim sendiri dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar pun harus tetap pada jalannya. Apalagi dalam kesempatan ini kita sebagai umat muslim
yang ada di negara Indonesia mengikuti hukum yang ada di negara Indonesia. Hukum yang ada di negara Indonesia, kita multikultural, multibudaya, dengan budaya-budaya yang berbeda, dengan kultur-kultur yang berbeda. Dari Jawa, ada Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Itu juga harus menjadi tataran kita sebagai konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu pun dituangkan dalam kehidupan berbangsa bernegara dengan mekanisme yang selalu menghormati otoritas hukum, menghormati budaya, menghormati kultur, sehingga dapat menjaga, memperkokoh tegaknya negara hukum di Indonesia. Tidak semrawut, tidak asal-asalan, tidak semena-mena, maka hidup di negara hukum Indonesia sebagai kaum muslim Islam yang terbesar di Indonesia. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ada pengertian dakwah. Dakwah yang dilakukan dan dipakai dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah adalah panggilan atau ajakan atau seruan mengajak seseorang atau sekelompok orang masyarakat untuk memeluk dan mengamalkan ajaran Islam. Maka dakwah ini tidak harus jadi mubalik, tapi dakwah harus mempunyai ilmu yang baik, ilmu keislaman yang baik, syariat yang baik. Dakwah tidak hanya dilakukan dengan tabligh saja, tidak harus dalam tabligh besar, tapi dakwah bisa dilakukan di mana saja. Kalau tabligh penyampaian materi dalam ruang lingkup yang besar, ada orang yang banyak dengan mubalik yang hebat, itu bisa dilaksanakan. Maka dalam tabligh menyampaikan ajaran Islam kepada seorang atau kelompok yang banyak dengan tujuan agar mereka bersedia menjalankan ajaran Islam. Tabligh adalah bagian daripada dakwah. Maka yang bisa kita lakukan sebagai orang yang bukan mubalik ataupun yang sudah belajar ilmu yang baik, kita berdakwah kepada sesama yang paling dekat. Definisi dakwah dalam pemaknaannya yang lebih universal. Dakwah merupakan segala upaya Islam, upaya Islami yang dimaksudkan sebagai aktivitas pembebasan, aktivitas pembangunan, aktivitas penyebaran, dan perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka dilakukan dengan baik, bil ma'ruf. Dalam bentuk-bentuk dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui beberapa bentuk-bentuk dakwah pada masanya, yaitu bil lisan, wabil kitabah, wabil hal. Pada bil lisan, pertama dakwah Nabi Muhammad SAW atau penyampaian pertama kepada istri tercintanya, sehingga istri tercintanya adalah salah satu yang masuk Islam paling pertama, lalu keluarganya, lalu teman karibnya, yang sehingga dari situ berbondong-bondong orang memasuk Islam. Maka bil lisan ini bisa bisa menjadikan orang juga masuk Islam. Bil kitabah ini dilaksanakan pada masa Nabi. Beliau Habibana mengirim surat ajakan kepada raja, kepada pemerintah, kepada kepala pemerintahan, mengajak untuk masuk Islam. Bil kitabah. Dari sana banyak raja-raja, banyak kepala pemerintahan membaca surat ajakan itu dan masuk ke ajakan masuk Islam. Wabil hal, mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
kita mendengarkan, kita mengalami, kita merasakan bahwa hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW sampai pada zaman kita hari ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mempraktekkan ajaran Islam secara kafah, mempraktekkan satu-satu kesehariannya, menunjukkan bagaimana Islam itu bertindak, bagaimana Islam itu berperilaku. Maka contohnya adalah contoh Nabi Muhammad SAW. Dengan hal ini sampai hari ini kita bisa menjadi orang Muslim yang taat, mengikuti hadisnya, mengikuti sunnahnya yang menjelaskan tentang praktek pengamalan ajaran Islam. Dimensi-dimensi dakwah dalam kegiatan berdakwah, kita mengetahui di sini ada 3 hal: dimensi kerisalahan, dimensi kerahmatan, dimensi kesejarahan. Ada 3 dimensi ini. Yang pertama, dimensi kerisalahan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al faman ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dimensi kerisalahan ini menunjukkan upaya meneruskan tugas Rasulullah SAW dalam menyuruh agar manusia lebih mengetahui, lebih memahami, lebih mengimani, dan lebih mengamalkan ajaran Islam sebagai pandangan hidup, sebagai pegangan hidup, sehingga melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan amalan-amalan yang sudah ada dalam ajaran Islam. Ini dimensi kerisalahan, mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Dimensi kerahmatan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di dalam dimensi kerahmatan ini, dakwah diarahkan untuk mengaktualikan Islam sebagai rahmat, memperlihatkan Islam sebagai rahmat, jalan hidup yang menggembirakan, rahmatan lil alamin. Ketika melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai umat muslim bergembira, sebagai umat muslim dimudahkan, sebagai umat muslim disejahterakan bagi umat manusia. Maka ketika orang lain selain yang beragama Islam bisa melihat perilaku orang Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya adalah dimensi kesejarahan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat nanti, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam dimensi kesejarahan ini, dakwah mengandung upaya mengaktualkan peran kesejarahan. Kalau tidak ada sejarah manusia dalam memahami dan mengambil pelajaran masa lalu untuk kepentingan mempersiapkan masa depan, maka keilmuan kita
dilihat dari sejarah. Agama kita dilihat dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Lalu melanjutkan ke zaman khalifah, melanjutkan ke zaman ulama-ulama sebelum kita, melanjutkan dari ilmuwan ulama-ulama yang ada hari ini. Untuk apa? Untuk kepentingan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, umat muslim yang lebih baik. Maka dalam esensi dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kewajiban secara kolektif, kewajiban secara individual. Bisa dipahami sebagai tab'idiyah, menyatakan sebagian, atau min bayaniyah, menyatakan kewajiban secara individual. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang beresensi dakwah ini, perlu kaum muslim, umat muslim semuanya melaksanakan secara bertahap. Dalam esensi dakwah ini ada beberapa hal, ada etika dalam berdakwah. Hadirin rahimakumullah, setelah tadi menyampaikan hal-hal dakwah, maka ada etika dalam berdakwah. Sebelum melaksanakan dakwah itu, kita harus mempunyai ilmunya, harus memahami ilmunya, sehingga melaksanakan dakwah dengan sangat baik. Etika dalam berdakwah itu disampaikan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dilihat dari etika dakwah tersebut, maka muncul metode dakwah yang harus kita ketahui. Bil hikmah, yaitu mengatakan dengan ucapan yang jelas, ucapan yang tegas, dan sikap yang bijaksana. Penyampaian dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui tujuan dan mengenal terhadap orang atau masyarakat yang menjadi sasaran. Tidak langsung dengan menyampaikan kepada orang yang tak mengerti agama Islam atau awam dalam syariat Islam. Maka ketika akan berdakwah harus mengetahui siapa yang akan diberikan dakwahnya, siapa jadi sasaran dakwahnya, umat yang bagaimana, yang tahu saja atau yang lebih mengetahui. Maka bil hikmah ini juga butuh keilmuan yang baik. Umat yang telah menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka diberi dakwah dengan keilmuan yang lebih tinggi. Atau umat yang belum menjalankan dengan baik, maka harus diberikan hal-hal pengetahuan-pengetahuan umum, pengetahuan-pengetahuan yang bisa menjalankan syariat dalam melaksanakan syariat Islam. Mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah atau hasanah yang baik, nasihat yang baik, yaitu cara persuasif, tanpa kekerasan, tanpa melaksanakan yang tidak baik, atau asal memberikan dakwah yang keras, asal memberikan dakwah yang tidak dengan hasanah, dengan baik sekali. Maka perlu edukatif, perlu pembelajaran, perlu pengajaran dalam berdakwah. Kapan kita harus keras, kapan kita harus lembut, kapan kita harus sopan, bahkan
Kapan kita bergembira ketika melihat kaum muslim yang teman-teman kita muslim di sebelah sana. Sifat dakwah harus memudahkan, sifat dakwah harus menggembirakan, sehingga mereka yang diberi dakwah itu juga menganggap agama kita mudah, agama kita gembira. Karena dakwah itu harus bergembira, sehingga yang diberikan dakwah bisa mengikuti apa yang disampaikan. Al-mujadalah, diskusi atau sharing atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis, harus dengan santun, tidak lebih ego, tidak mengedepankan egois, tapi menghargai pendapat-pendapat orang lain. Di sini berdakwah dengan orang-orang yang telah menjalankan ajaran Islam, saling bertukar pikiran, menghargai pendapat-pendapat orang, bertukar pikiran di sini dengan cara-cara terbaik, mengikuti halakoh, mengikuti musyawarah, mengikuti kumpulan-kumpulan lainnya dalam berdiskusi tentang keilmuan, dalam satu keilmuan yang ada dalam ajaran Islam. Karena dalam pelaksanaannya ajaran Islam ada saja hambatan, ada saja halangan yang bisa kita melaksanakan ajaran Islam itu sehingga tidak bisa lebih mudah. Maka harus berdiskusi dan bertukar pikiran. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Salah satu contoh yang baik kita adalah Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan contoh. Tadi sudah disampaikan di awal oleh saya bahwa dakwahnya Nabi Muhammad langsung dengan perilaku yang baiknya, atau perilaku mengajarkan ajaran Islamnya dengan contoh. Ada beberapa bekal dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini saya sampaikan 3 bekal amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ilmu. Ada contoh Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan banyak kebaikan. Begitu pula Mu'az bin Jabal pernah mengatakan, ilmu adalah pemimpin amalan, sedangkan amalan itu berada di belakang ilmu. Maka ketika akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak hanya menggebu-gebu atau bersemangat, yang penting orang bisa ikut saya, tapi kita tidak tahu keilmuan yang disampaikannya. Harus mengerti keilmuannya, harus mengerti pengajarannya, harus mengerti pengetahuannya, sehingga pada hal menyampaikan materi, menyampaikan dakwah diterima dengan baik oleh yang kita atau sasaran dakwah kita, sehingga ilmu ini menjadi amalan-amalan yang baik, sehingga ilmu ini menjadikan cara mendatangkan banyak-banyak kebaikan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi. Maka tanpa ilmu banyak kerusakan, tanpa ilmu banyak yang tidak sesuai dengan aturannya. Maka untuk mendatangkan banyak kebaikan banyak kebaikan itu adalah membutuhkan ilmu atau pengetahuan. Yang selanjutnya adalah bersikap lemah, lembut dan santun. Tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah ada sikap lemah lembut, tidak semangat tapi
membuat orang tidak enak, membuat orang jengkel, atau ketika kita berdakwah sasaran kita jengkel, sasaran kita tidak ingin mendengarkan karena kita tidak lemah lembut, tidak santun dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh kita sebagai pendakwah. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini salah satu hal yang pertama harus ditunjukkan adalah santun, adalah sopan, sehingga teman berbicara kita bisa mengerti, bisa memahami apa yang disampaikan. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jika lemah lembut itu ada dalam sesuatu, maka ia akan senantiasa menghiasinya. Jika kelembutan itu hilang, maka pastilah hanya akan mendatangkan kejelekan. Dari hal ini, berlemah lembutlah, melaksanakannya dengan santun, melaksanakannya dengan sopan, sehingga dakwahnya walaupun isinya masih kecil, masih sedikit, tapi hiasannya sangat banyak dengan kesantunan kita. Lalu disampaikan lagi, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia menyukai kelembutan, dan dia akan memberi kepada kelembutan yang tidak diberikan jika seseorang bersikap kasar. Bagaimana kita akan berdakwah dengan baik kalau berdakwahnya dengan kasar, dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan kata-kata yang jelek? Maka yang mau jadi sasaran dakwah kita akan kabur duluan ketika kita berdakwah karena bersikap kasar. Selanjutnya, bersabar. Syekhul Islam mengatakan, setiap orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pastilah mendapatkan rintangan. Pasti dapat rintangan. Ada hambatan, ada dinding yang memperlihatkan kekurangan-kekurangan kita di sana. Oleh karena itu, jika seseorang tidak bersabar, maka dinding itu selalu terus menghalangi. Tapi kalau kita bersabar, dampak yang bagus bisa menghadapi rintangan-rintangan itu, bisa menghadapi halangan-halangan itu. Daripada mendapatkan kerusakan, maka akan dapatkan kebaikan dari bersabar itu. Luqmanul Hakim mengatakan pada anaknya, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengerjakan yang baik pun harus dengan baik, beramar ma'ruf dengan baik, bernahi mungkar dengan baik. Kita sampaikan dengan cara bersabar, karena satu kali kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mungkin langsung dapat rintangan yang sangat banyak. Tapi rintangan-rintangan itu akan terhindar dari kita ketika kita bersabar. Maka apapun yang menimpa kita dengan bersabar itu akan bisa mendatangkan kebaikan. Hei orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Itu dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Lalu disampaikan kembali, Allah membuka surat yang merupakan pertanda beliau diangkat menjadi Rasul dengan perintah memberikan peringatan. Di akhiratnya, Allah tutup dengan perintah untuk bersabar. Yang namanya memberikan inzar adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka
menunjukkan bahwa sesudah seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah ia bersabar. Ini diperingatkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW, beramar ma'ruf, dan setelah beramar ma'ruf harus bersabar. Karena Nabi Muhammad, kita tahu pada masanya berdakwah, mereka banyak rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh, diambil mauidhah dari cerita Rasulullah SAW beramar ma'ruf nahi mungkar dengan baik, lalu bersabarlah. Begitu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya Muhammad Ridwan Fauzi, mudah-mudahan penyampaian kuliah Ramadan pada kesempatan ini bisa didapatkan mauidhah, didapatkan ilmu-ilmu yang sangat baru, atau sambil bertukar pikiran dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada pahalanya bagi saya juga yang mendengarkan. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan yang didapatkan. Itu saja dari saya. Syukron ala husni istimaikum wal amu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.